Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian, dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Haris Sudiro sebagai Pragolapati, Nanang sebagai Diposari, dan Asdi Suhastra pengantar cerita. Ternyata Senopati Diposari tidak merasa perlu harus menyimpan rapat-rapat apa yang diketahuinya. Senopati Diposari segera menceritakan latar belakang mengapa dia memutuskan mengundurkan diri dari keprajuritan Tumapel. Kebo Ijo mendengarkan cerita itu dengan tegang. Nah, itulah sebabnya aku meletakkan jabatanku, Kebo Ijo. Hati nuraniku tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan tuanku Aku Tunggul Ametung dan Kakang Senopati Pragolapati. Benar-benar tidak pernah aku duga dan sangat mengejutkan. Kebo Ijo, aku kemari karena kau adalah sahabatku. Aku perlu berpamitan kepadamu. Tetapi agar aku tidak penasaran, Kebo Ijo, agar hatiku juga tidak didera oleh tanda tanya yang tidak berkesudahan, tolonglah, ceritakan kepadaku, apa saja ulah Ken Arok selama ini? Tidak ada ruginya kan, kalau kau menceritakan kepadaku, Kebo Ijo? Kebo Ijo, aku tidak bisa menerima tindakan Kakang Senopati Pragolapati yang menyebabkan Ki Jayo Tangkar dan anak menantunya mati sia-sia. Aku juga tidak bisa menerima ulah perampok berkuda putih itu. Kedua-duanya aku tidak bisa menerima.
Namun demikian, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku orang biasa sekarang. Aku tidak mempunyai hak apapun untuk mengurusi mereka. Namun Kebo Ijo, sebelum aku minggat dari Tumapel ini, atau bahkan barangkali aku akan mati di tangan Senopati Pragolapati bersama segenap prajuritnya, yang tentu telah diperintahkan untuk melenyapkan aku. Nah, sebelum itu semua terjadi, tolong beritahu aku agar lega hatiku. Baiklah. Bagaimana Kebo Ijo? Perampok berkuda putih itu memang Ken Arok dan juga aku. Kau? Iya, aku juga terlibat. Gila. Kau ternyata telah melangkah keluar dari garis yang semula aku kendaki. Ketika aku memintamu untuk menempatkan diri menjadi kawan dekat Ken Arok. Iya, aku menyadari hal itu. Ken Arok telah melibatkan aku ke dalam persoalannya tanpa aku sendiri menyadari. Ceritakanlah dengan jelas. Apa yang dilakukannya selama ini? Kebo Ijo kemudian bercerita, dan Diposari mendengarkan cerita itu dengan seksama. Kebo Ijo tidak merasa perlu menyembunyikan bagian-bagian yang terkecil sekalipun. Senopati Diposari kemudian mengangguk-anggukan kepala. Ya, aku memang telah menduga. Tetapi demikian kau menceritakan, ternyata aku masih terkejut pula. Lalu apakah yang akan kau lakukan sekarang? Sudah aku katakan, aku akan meninggalkan Tumapel. Mungkin aku harus memulai perjuangan hidup dari awal kembali. Mungkin aku bisa mengabdikan diri ke Kediri. Atau, entahlah. Bagaimana dengan Ken Arok? Sudah aku katakan Kebo Ijo. Aku kecewa bukan saja terhadap aku Tunggul Ametung dan Kakang Senopati Pragolapati, tetapi juga kepada Ken Arok. Kedua-duanya tidak melahirkan simpati kepadaku. Menurutku, kau terlalu menuruti kata hatimu, Kakang Diposari. Oh, maksudmu? Apa yang terjadi tidak harus menyebabkan kau memutuskan meninggalkan Tumapel. Kau bisa menganggap peristiwa itu tidak ada. Kau bisa menutup mata dan telinga. Kebaikan hatimu berhadapan dengan sebuah belantara yang menyimpan banyak persoalan. Tidak, tidak. Aku tetap berketetapan hati. Masih tetap terbayang di kelopak mataku bagaimana Nyai Jayo Tangkar menangis di hadapan aku Tunggul Ametung. Juga anak perempuannya yang kehilangan suami menangis meminta keadilan kepadaku. Dan ternyata aku sendiri yang sebenarnya berada di belakang apa yang dialami kedua perempuan itu. Aku tidak mampu menghapus kenangan atas peristiwa itu. Dan aku tidak bisa berkhianat terhadap kata nuraniku sendiri. Lupakanlah itu, Kebo Ijo. Dan kau tidak perlu ikut memikirkannya. Yang penting sekarang, aku minta kau tidak keberatan aku berada di sini menunggu saat malam tiba. Shh. Biar aku yang intip. Siapa? Senopati Pragolapati. Ia menoleh ke arah rumah ini untuk beberapa saat. Adalah keliru kalau kau menganggap rumah ini aman untukmu. Tetapi ada tempat persembunyian yang mungkin bisa kau pergunakan. Tempat yang tidak akan diduga sama sekali oleh siapapun. Di mana itu? Di atas kandang kuda. Aku meletakkan beberapa buah papan melintang. Kau bisa berbaring di atasnya, bahkan tidur. Baiklah, aku akan menggunakan tempat itu. Bagaimana prajurit? Oh, ampun tuanku. Saya telah kehilangan jejak tuanku. Gila, apa maksudmu? Saya tidak mengira jika Senopati Diposari telah mengambil jalan belakang tuanku. Justru itulah kebodohanmu. Mengapa yang kau awasi hanya bagian depan? Sebar seluruh teman sandimu ke segenap penjuru. Jaga pintu gerbang. Boleh jadi, Diposari akan meninggalkan kota Raja Tumapel dengan cara menyamar. Cepat! Maka yang digelisahkan oleh Kebo Ijo akhirnya menjadi kenyataan. Demikian matahari semakin memanjat, naik dan bahkan mulai bergulir dari titik puncaknya. Serombongan berkuda telah memasuki halaman rumahnya. Apakah ada sesuatu yang penting sehingga Tuan datang kemari? Aku mencari Diposari.
Suruh ia keluar menemui aku. Apakah Tuan tidak keliru? Ini rumah saya, bukan rumah Kakang Senopati Diposari. Atau apakah Tuan Senopati mengira Kakang Diposari berada di sini? Ya. Dia tidak berada di sini, Tuan. Jika Tuan tidak percaya, silahkan rumah saya digeledah. Prajurit, periksa rumah ini. Beberapa orang prajurit yang dari semula telah mengepung rumah itu segera berloncatan dan memeriksa rumah Kebo Ijo. Ruang demi ruang mereka periksa. Bahkan kolong-kolong tempat tidur pun mereka periksa dengan teliti dan seksama. Dan tak berapa lama kemudian, prajurit itu sudah keluar kembali. Bagaimana? Tidak ada, Tuan. Kebo Ijo. Saya, Tuan. Seorang mata-mataku mengatakan bahwa Diposari menuju rumahmu. Jika sekarang ia tidak berada di sini, tentu kau mengetahui ia berada di mana. Ayo jawablah dengan jujur. Selama ini nampaknya kau telah berbuat tidak jujur. Banyak yang kau sembunyikan tentang Ken Arok dan ulahnya. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Bahkan saya merasa aneh. Saya mengenal siapa Kakang Senopati Diposari. Ia berkawan baik dengan Tuan. Tetapi mengapa sekarang Tuan justru memburunya seolah Kakang Senopati adalah penjahat yang harus ditumpas karena telah mengganggu ketentraman Tumapel? Itu bukan urusanmu, Kebo Ijo. Sekarang sebut, di mana Diposari berada? Tuan, saya tidak mengetahui di mana Kakang Diposari berada. Itulah jawaban saya, dan saya tidak bisa menjawab lain. Kurang ajar. Apa yang akan Tuan lakukan? Aku telah cukup lama merasa muak kepadamu, Kebo Ijo. Aku ingin menyobek mulutmu agar kau mengaku. Oh, saya sarankan sebaiknya Tuan jangan melakukan itu. Jika Tuan tidak ingin seorang sahabat saya marah. Apa maksudmu, ha? Ken Arok tentu tidak bisa menerima jika mulut saya ini dirobek. Dada Senopati Pragolapati bagaikan menyimpan bara kemarahan yang tidak tersalurkan, manakala dia mengancam Kebo Ijo. Namun Kebo Ijo secara halus justru mengingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam. Karena di belakangnya berdiri Ken Arok yang bisa berbuat macam-macam dan tidak terduga. Ternyata bagaimanapun juga, Ken Arok yang mempunyai kemampuan olah kanuragan tinggi. Kau mengancamku, Kebo Ijo. Modal apakah yang saya punya itu untuk mengancam Tuan? Tetapi saya hanya mengatakan yang sebenarnya, yang barangkali perlu Tuan pertimbangkan. Keparat kau, Kebo Ijo. Saya minta maaf jika saya telah membuat Tuan Senopati menjadi marah. Prajurit, kita tinggalkan tempat ini. Kebo Ijo, kau memang gila. Hanya sebuah cara untuk menghindari ancamannya, Kakang Diposari. Tetapi ternyata nama Ken Arok terlalu besar bagi Senopati Pragolapati. Ia ketakutan mendengar apa yang aku katakan. Andai kata Ken Arok ternyata tidak melakukan seperti yang kau katakan itu, bagaimana? Sebaiknya kau kembali naik ke atas, Kakang. Siapa tahu Senopati Pragolapati akan kembali. Ya, meski aku merasa heran, bagaimana dengan mudahnya sikap seseorang akan berbalik bertolak belakang sama sekali dalam waktu yang singkat. Kakang Senopati hanya menjalankan perintah tuanku aku. Maka waktu pun kemudian bergerak semakin cepat di sepanjang perjalanan waktu yang berjalan serasa lebih cepat dari biasanya. Senopati Pragolapati mengumpar kemarahannya karena Diposari tidak ketahuan jejaknya. Barulah ketika malam kemudian tiba. Tuan. Prajurit. Oh iya. Bagaimana kau bisa menarik kesimpulan seperti itu? Di mana selama ini Diposari bersembunyi? Ternyata Senopati Diposari benar bersembunyi di rumah Kebo Ijo, Tuan. Rumah itu telah digeledah. Diposari tidak ada. Senopati Diposari bersembunyi di kandang kuda, Tuan. Ya, dia di kandang kuda. Nampaknya di atas kandang kuda terdapat sebuah tempat yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi, Tuan. Dan itu luput dari perhatian, Tuan. Kebo Ijo ternyata mempunyai cukup
nyali untuk berbohong kepadaku. Ia mencoba bersandar di tubuh Ken Arok. Baik. Jadi di mana Diposari sekarang? Sudah saya katakan, Tuan. Mungkin Senopati Diposari melewati gerbang utara dan kemudian melintas desa Jurawangsan, Tuan. Lalu mengapa kau berada di sini? Seharusnya kau mengikuti orang itu. Bukan saya orang yang melaksanakan tugas itu, Tuan. Bukan saya, tetapi prajurit yang lain, Tuan. Dan sekarang sekelompok prajurit telah bergerak untuk menjebaknya, Tuan. Sekarang kita tinggal menyusulnya, Tuan. Bagus, bagus. Aku senang dengan pekerjaanmu. Apakah Diposari berkuda? Tidak, Tuan. Tidak. Kuda justru akan menarik perhatian, Tuan. Kalau begitu, kita akan menyusulnya. Bahkan mungkin bisa mendahului menjebaknya. Maka demikianlah, sekelompok pasukan berkuda kemudian bergerak justru melalui gerbang timur dan kemudian membelok ke utara, menyusuri sepanjang dinding kota raja yang berdampingan dengan sebuah sungai. Perhitungan prajurit yang telah melapor kepada Senopati Pragolapati ternyata benar. Belum terlampau lama kelompok yang bersembunyi di balik semak-semak itu menunggu. Maka nampaklah bayangan hitam berjalan tergesa-gesa. Kau akan kemana, Diposari? Apa yang kau lakukan di sini, Kakang Pragolapati? Sebuah pertanyaan yang berbau basa-basi. Jika demikian, pertanyaanmu itu juga pertanyaan yang berbau basa-basi. Kau pun tentu tahu kemana aku pergi. Kau akan minggat dari Tumapel, meninggalkan setumpuk kotoran untuk tuanku aku. Dan kau bertugas melenyapkan sumber kotoran itu. Tepat. Tetapi, tidakkah kau bisa mempergunakan pertimbangan hati nuranimu? Setidak-tidaknya, jika kita berbicara soal kebenaran. Benar untuk siapa? Apakah benar untukmu? Benar untukmu belum tentu benar bagi orang lain. Benar bagiku belum tentu benar bagimu. Sayang sekali, Diposari. Kita tidak berbicara soal kebenaran. Aku berbicara soal kewajiban yang harus aku laksanakan. Perintah dari tuanku aku. Dan aku tidak perlu memperoleh bobot kebenarannya. Kau tega akan membunuhku? Sebagai seorang kawan yang telah sekian lama bersama-sama mengabdi kepada Tumapel, aku tentu tidak tega. Tetapi ada soal lain yang mendorong aku untuk melaksanakan tugas itu dengan mantap. Salah satu di antaranya mungkin dorongan agar tidak tersaingi. Nah, itulah jawabku. Senopati Diposari menebarkan pandangan matanya. Diam-diam dia mengagumi kecermatan dan kecerdasan Senopati Pragolapati yang ternyata mampu mencegat dan menjebaknya. Padahal Senopati Diposari merasa telah berbuat secermatnya dan tidak akan diketahui oleh siapapun. Senopati Diposari mencoba mencari celah-celah yang barangkali bisa dipergunakan untuk meloloskan diri. Aku telah terkepung rapat. Tidak ada peluang sama sekali untuk meloloskan diri. Agaknya telah menjadi nasibku. Aku akan mati di sini. Iya, apa boleh buat. Jika aku mati, aku telah membela sebuah nilai kebenaran. Dan aku tidak mau mati dengan cara yang hina. Kau telah mencabut kerismu, Diposari. Ya, kalau aku memang harus mati, aku tidak mau mati dengan sia-sia. Secara perhitungan, aku memang tidak akan sanggup meloloskan diri dari kepungan yang sangat rapat ini. Tetapi paling tidak, setiap goresan kecil dari kerisku ini akan mampu menghantarkan korbannya ke alam kematian. Apakah tidak sebaiknya kau menyerah, Diposari? Menyerah? Bagaimana nasibku kalau aku menyerah? Kau tetap akan mati. Tetapi paling tidak, kau tidak akan merepotkan aku. Sayang sekali, Kakang Senopati Pragolapati. Tentu tidak menyenangkan sekali jika mati dengan tidak melawan. Aku akan melawan. Baiklah, jika itu keputusanmu. Tetapi aku ingin bersikap sedikit lebih jantan, Diposari. Bersikap lebih jantan? Apa maksudmu? Aku ingin menjajal ketinggian ilmu kanuraganmu. Aku sudah lama mendengar kau menyimpan ilmu kanuragan yang tinggi. Nah, sekarang buktikan itu kepadaku, Diposari. Mengapa kau mempersulit diri? Kau bisa memerintahkan prajuritmu untuk langsung menyerangku. Seekor tikus telah terperangkap di kandang kucing. Apa salahnya jika tikus itu dipermainkan lebih dulu? Berdebah. Baik, aku terima tantanganmu. Jangan menyesal jika kau justru dijemput maut melalui goresan kerisku. Maka para prajurit yang mengepung segera membentuk lingkaran yang cukup
Mereka merasa senang karena akan mendapatkan sebuah tontonan yang menarik. Senopati Pragolapati segera menyingsingkan lengan bajunya, dan sebilah keris dengan pamor kemerah-merahan pada ujungnya nampak tidak kalah garang dari keris yang dimiliki oleh Senopati Diposari. Dan cahaya bulan yang mengintip di sela mega seolah menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Nah, aku telah siap, Kakang Pragolapati. Bagus. Awas, aku akan mendahuluimu. Awas! Kurang ajar, kau hampir saja melukai wajahku. Sedikit saja sentuhan keris akan sanggup mengantarmu ke gerbang kematian. Nah, jangan remehkan aku. Jika kau tidak ingin mati konyol. Barat, terima ini. Dan perang tanding itu pun kemudian berlangsung dengan cepatnya. Senopati Diposari dan Pragolapati saling serang dengan gencar. Bagaikan pusaran angin, Senopati Pragolapati menggempur Diposari susul menyusul dan tiada habis-habisnya. Namun Diposari bukanlah orang yang gampang menyerah. Dan bahkan bagaikan prahara yang bersarang pada tubuhnya, dia menggempur, mengalir, dan susul menyusul. Dan para prajurit yang mengitarinya bagaikan menyaksikan sebuah tontonan yang mengasihkan. Baru kali itulah mereka mendapatkan kesempatan menyaksikan Senopati Diposari dan Senopati Pragolapati yang memang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi dalam tubuhnya. Dan seiring dengan waktu yang terus melaju, perang tanding itu segera meningkat ke tataran yang semakin tinggi. Gerakan keduanya semakin cepat, dan setiap sambaran tangan atau ayunan kaki menyimpan kekuatan yang sanggup menjatuhkan seekor kuda yang paling liar sekalipun, bahkan seekor gajah sekalipun. Namun manakala waktu telah sekian lama bergerak, masih belum ada tanda-tanda siapakah yang akan memenangkan pertarungan itu. Dan adalah di saat itu, pertempuran yang terjadi menjadi perhatian seseorang yang mengintip di balik rimbunnya dedaunan. Pertempuran yang dahsyat, pertempuran yang seimbang. Ya, membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Namun agaknya siapa yang bernasib buruk bisa ditebak. Orang yang tubuhnya lebih kurus dengan kumis yang sekepal, yang bernama Pragolapati itu menguasai sekelompok prajurit yang di bawahnya. Sehingga orang yang bernama Diposari itu sudah bisa ditentukan nasibnya. Kecuali jika aku melibatkan diri. Ya, perimbangan tentu akan terjadi. Setidak-tidaknya aku bisa membuka peluang bagi orang itu untuk melarikan diri. Tetapi mengapa aku harus membelanya? Aku tidak kenal keduanya, kecuali mengetahui bahwa mereka semua adalah orang-orang Tumapel. Dan aku jauh-jauh menempuh jarak menuju Tumapel adalah karena harus bertemu dengan Ken Arok. Bukan main. Ternyata kau memang luar biasa, Diposari. Pertarungan ini akan berlarut-larut dan aku tidak telaten. Nah, prajurit, tangkap Diposari. Senopati Diposari merasa bahwa akhir dari perjalanan hidupnya telah sampai. Serentak para prajurit yang mengepungnya mulai bergerak. Dengan cermat, Diposari menunggu apa yang akan terjadi. Dan demikian Senopati Pragolapati meneriakkan aba-aba, maka prajurit itu berloncatan menyerang. Nah, apa yang akan terjadi kemudian, dan bagaimanakah nasib Diposari selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.